warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kenapa suara saya serak? Ya. Terima kasih. Kita akan memperbincangkan hadis tentang salat tarawih menurut tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah selesai, sudah jadi buku sehingga bisa dinikmati orang banyak. Jadi teks aslinya ini adalah mulai kata-kata momentum bulan Ramadan. Sebelumnya ini adalah catatan dari saya. Momentum bulan Ramadan dikenal dengan dua jenis ibadah yang paling khas, yaitu ibadah puasa dan sholat tarawih. Umat Islam mestinya ini besar ini. Umat Islam berlomba-lomba melaksanakan ibadah baik wajib maupun sunnah untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, apabila ibadah sholat tarawih tidak termasuk ke dalam ibadah wajib, sholat tarawih yang dijalankan setelah sholat isya dianggap sebagai ibadah sunnah, sehingga tidak semua orang diwajibkan untuk menjalankannya. Namun jika menjalankannya tentu akan mendapat pahala besar selama bulan Ramadan. Dalam buku tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, pengertian qiyam Ramadan atau salat tarawih ialah salat sunnah malam pada bulan Ramadan. Sengaja saya kasih sub-sub pokok bahasan. Waktu qiyam Ramadan atau salat tarawih. Adapun waktunya ialah sesudah salat isya hingga datang waktu fajar, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafragha min salatil isya wa hiya allati yad'un nasu al-atama ila al-fajri ihda asyrata rakaatan, rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi berkata,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan sholat malam pada waktu antara setelah sholat isya yang disebut orang atama, sholat atama, hingga fajar sebanyak 11 rakaat. Pelaksanaan qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Pada dasarnya qiyam Ramadan, sholat tahajud, sholat witir adalah sama. Qiyam Ramadan sebaiknya dikerjakan secara berjamaah, baik di masjid, musola maupun di rumah, dan dapat pula dikerjakan sendiri-sendiri. Dengan demikian jumlah rakaat qiyam Ramadan adalah 11 rakaat. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman ketika ia bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa kanat salatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan? Qalat, ma kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asrata rak'atan yusalli arba'a raka'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan, rawahu Bukhari. Bagaimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan? Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan kamu tanyakan bagus dan lamanya. Nah, ini sudah saya koreksi nanti di revisinya, bukan lamanya tapi panjangnya, karena saya review setelah ini. Jadi bukan bagus dan lamanya, tapi bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, maka janganlah kamu tanyakan bagus dan lamanya. Nah, ini panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 3 rakaat, hadis riwayat Bukhari. Sebelum mengerjakan qiyam Ramadan, disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat ringan atau dikenal dengan sholat iftitah. Sholat iftitah dapat dikerjakan secara berjamaah sesuai dengan sholat tarawih yang sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Salat iftitah dilakukan dengan cara pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Pada rakaat ini asalnya kedua, saya selalu ngoreksi, saya biarkan apa adanya. Saya kasih tanda dalam kurung, mestinya bukan rakaat yang kedua, tapi rakaat pertama.
hanya membaca surat Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat yang lain. Jadi dalam 2 rakaat itu hanya membaca surat apa? Al-Fatihah. Bedanya untuk rakaat yang pertama ada doa iftitah. Muhammadiyah sendiri dalam melaksanakan sholat tarawih mengikuti tata cara yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sholat tarawih dengan 2 macam pilihan caranya. Panjenengan saksikan Muhammadiyah sudah tidak menggunakan metode tarjih. Kalau metode tarjih yang ketemu hanya 1. Tapi kalau model tanwih keberagaman macam-macam. Ini mulai tahun 85 dulu muktamar saya mengikuti sudah saya usulkan. Nah, kalau akhirnya Muhammadiyah mengendaki keberagaman, kenapa kok bikin buku untuk keseragaman? Jadi buku yang saya terima dari panjenengan ini tujuannya untuk keseragaman, padahal maunya PP keberagaman. Itu ceritanya. Pada pilihan pertama Muhammadiyah memilih formasi 4-4-3 berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah yang berbunyi teknya ndak ada. Kok berbunyi terjemahannya gitu. Mestinya berbunyi teknya gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat sunnah pada bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, dan jangan kamu tanya bagaimana bagus dan indahnya. Bagus dengan indah sama, panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, dan jangan kamu tanya bagaimana indah dan panjangnya. Yang kedua sudah benar. Lalu beliau sholat lagi 3 rakaat, yakni sholat witir, hadis riwayat Muslim. Pilihan kedua, Muhammadiyah memulai memakai formasi 2-2-2-2-2-1 berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang berbunyi teknya tidak ada. Nanti saya tunjukkan pada review. Aku berdiri di samping Rasulullah, kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di kepalaku dan dipegangnya telinga kananku dan ditelitinya. Lalu Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, lalu 2 rakaat lagi, dan kemudian 2 rakaat lagi. Selanjutnya Rasulullah sholat witir. Kemudian Rasulullah tiduran menyamping sampai Bilal menyerukan azan. Maka bangunlah Rasulullah dan sholat 2 rakaat singkat-singkat, kemudian pergi melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai 3 rakaat sholat witir, disunahkan membaca doa, yakni membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Kalau perlu yang terakhir dipanjangkan,
Subhana Malikil Qudus. Nah gitu. Dibaca 3 kali dengan suara nyaring dan panjang bacaan yang ketiga. Lalu membaca Rabbil Malaikati Warruh. Seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dan dilaksanakan secara berjamaah, karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Kemudian sholat yang lebih utama lagi adalah sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Sedangkan ibadah sholat yang paling ditekankan untuk dilakukan secara berjamaah adalah sholat kusuf atau sholat gerhana, kemudian sholat tarawih. Selesai sudah. Itu peluk dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka berdasarkan teks ini saya coba mereview. Mereview itu apa? Kalau ada sesuatu yang perlu dijelaskan, coba kita jelaskan. Kalau ada sesuatu yang perlu dikembangkan, kita coba kembangkan. Yang ketiga ada agak sedikit apa ya kira-kira, kalau ada yang mohon maaf perlu diluruskan, tentunya harus diluruskan. Apa isinya? Kritik karena itu saya tidak tahu. Mendingan diistilahkan review. Dan dalam kata pengantar saya mereview sesuai dengan keterbatasan saya. Tidak menutup kemungkinan untuk didiskusikan kembali. Maka hasil review saya mulai dulu. Bapak Ibu, nama sholat malam itu apa saja? 1, ketemu sholatul lail di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah. Karena salat malam itu wajib bagi Rasulullah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Nafilah ini wajib bagi pribadi Rasul, sunnah bagi umatnya. Maka Aisyah cerita setiap malamnya gitu. Karena memang sudah menjadi kewajiban bagi Rasul. Nanti kalau di bulan Ramadan tinggal nambahi sholatul lail fi Ramadan. Fi-nya dihilangkan boleh, sholatul laili Ramadan. Menggunakan mudhaf ilaih. Babun lil masjidi. Linya boleh dihilangkan. Babul masjidi. Artinya sama, pintu miliknya masjid. Sholatul lail Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Dasarnya apa? Sabda Rasul an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, sholatul laili masna masna. Fa idza khasyiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Muncul istilah sholatul laili. Masna masna berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu nama yang pertama.
Nama yang kedua apa? Qiyamu Lail. Di bulan Ramadan, qiyam fi Ramadan. Fi-nya dihilangkan tidak apa-apa, menjadi qiyamu Ramadan. Mudhaf ilaih. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang ketiga dinamakan tahajud. Kalau di bulan Ramadan tinggal tambah tahajud fi Ramadan. Fi-nya dihilangkan tidak apa-apa. Mudhaf ilaih, tahajud Ramadan. Penamaan ini berdasarkan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abi Qais. Penamaan yang keempat apa? Penamaan yang keempat witir. Dinamakan sholat apa? Witir. Di teks Majelis Tarjih tadi sudah kita baca. Nanti kalau di bulan Ramadan, witir fi Ramadan. Fi-nya dihilangkan tidak apa-apa, witir Ramadan. Ini yang sering rancu. Maka kalau kita baca hadis, hati-hati. Membaca sholat witir ini dalam pengertian penutup sholat malam atau sholat malam plus penutupnya atau paket. Harus hati-hati. Ada hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abi Qais, muridnya Aisyah. Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang sholat witirnya Rasul. Kaifa kana yutiru, bagaimana kahanan Nabi melaksanakan sholat witir. Isimnya kana an-nabi, khobarnya kana yutiru, jumlah fi'liyah. Aslinya kaifa kana nabiyyu yutiru, bagaimana kahanan Nabi melaksanakan sholat witir. Min awalil lail au min akhiri, dikerjakan di awal malamnya atau di akhir malamnya. Faqalat, Aisyah menjawab, jawabannya diselingi sini. Mana selingannya itu? Ini lanjutannya, saya kembalikan ke aslinya. Ini gara-gara diselingi berbagai hadis. Nah, saya kembalikan ke aslinya. Min kulli lailatin, setiap malamnya. Karena memang wajib bagi Rasul. Qad autaro, kadang sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awali lail. Tidak mungkinlah Rasul sholat witir tok di awal malam, itu tidak mungkin. Karena sholat malam itu wajib bagi Rasul. Kalau gitu witir di sini adalah sholat malam plus penutup sholat
malam, paket itu. Wa wasatihi, atau kadang di tengah malam. Wa akhirihi, kadang Nabi itu sholat malamnya di akhir malam. Masya Allah. Di dalam riwayat lain, alhamdulillah, yang membuat perkara ini jadi mudah. Jadi sholat malam itu boleh dikerjakan di awal malam, boleh dikerjakan di tengah malam, boleh dikerjakan di akhir malam. Di awal malam pasti afdol, di tengah malam juga pasti afdol, di akhir malam pasti afdol. Tidak ada tuntunan Rasul yang tidak afdol itu. Bergantung kepada kemampuan masing-masing. Yang enggak afdol, yang enggak sholat gitu. Masya Allah, itu ceritanya. 4 penamaan ini yang ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Sholat taraweh tidak pernah ada, baik itu dalam Quran maupun dalam hadis. Saya sudah mencoba mencari di mana ada hadis kata-kata sholat taraweh. Diduga itu penamaan fikihnya Imam Bukhari 265 Hijrah. Referensi hadis sebelum itu tidak pernah mencantumkan nama sholat apa? Tarawih. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ummnya tidak pernah menyebut kata sholat tarawih. Kita buktikan. Misalnya kita buka media software apapun, kebetulan punya Syamilah, kata kuncinya sholatu at-tarawih, tarawih. Imam Malik misalnya punya buku Muwatta, sekaligus itu adalah fikihnya Imam Malik yang wafat tahun 179, masuk abad ke-2. Coba kita cari, ada ndak kata-kata sholat taraweh? Nihil, ndak ada. Itu maha guru kita. Muridnya nanti Imam Asy-Syafi'i punya kitab Musnad Imam Syafi'i, punya kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i. Klik, searching, belum dikenal, belum ada. Padahal beliau itu wafat tahun 204 Hijrah. Muridnya Imam Malik bin Anas. Muridnya lagi Imam Ahmad bin Hambal, punya koleksi hadis terlengkap sedunia. Sampai detik ini dikenal dengan Musnad Ahmad bin Hambal. Alhamdulillah sudah saya terjemahkan menjadi 24 jilid. Alhamdulillah. Kita coba cari, klik, tidak muncul. Padahal Imam Ahmad ini wafat tahun 241 Hijrah.
Hijriah. Tahun 241 Hijriah. Hijriah. Pertengahan abad ketiga tidak pernah kita mendengar nama sholat tarawih. Baru pada zaman Imam Bukhari muncul kata-kata sholat tarawih di dalam bukunya Sahih Bukhari tahun 256. Klik. Nah, yang muncul hanya nama babnya itu. Bab sholat tarawih. Subbabnya tetap menggunakan qiyamu Ramadan. Hadis-hadisnya satu pun tidak ada. Nah, terbukti tidak keluar di sini. Yang keluar hanya babnya. Kalau ingin yakin, cari hadis yang pertama, man koma, nggak ada. Cari hadis berikutnya, man nama koma Ramadan, nggak ada. Cari hadis berikutnya, ini arolau jamak, nggak ada. Cari berikutnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nggak ada. Cari hadis berikutnya, amma ba'du fa innahu lam yaqul alayhi, enggak ada. Cari berikutnya, maka yazidu fi Ramadan, enggak ada. Cari berikutnya, ya Aisyah inna aini tanamani wala yanamu qalbi, enggak ada. Habis, ganti bab, fadlu lailatul qadar. Jadi ada judulnya, tidak ada hadisnya. Saya coba lacak di berbagai referensi, belum menemukan istilah sholat apa? Tarawih. Maka tidak saya masukkan dalam nama-nama sholat malam. Pertanyaannya, apa bedanya sholatul lail dengan tahajud? Apa perbedaan istilah sholatul lail dengan sholat tahajud? Nggih, yang keras lah. Ada yang jawab? Salat lail dikerjakan sebelum tidur, tahajud sesudah tidur. Durasi tidurnya berapa? Apa tidur selesai gitu? Atau harus 2 jam tidurnya? Oke. Kalau sebelum tidur ingin sholat malam, boleh apa tidak? Boleh. Setelah tidur sholat malam, boleh apa tidak? Sebelum tidur sholat malamnya 11 rakaat. Terus sesudah tidur berapa rakaat? Mudah-mudahan tidak bisa jawab. Mudah-mudahan. Belum pernah saya nemukan Rasul di awal malam sholat lail sekian rakaat, nanti di tengah malam tahajud sekian rakaat. Belum pernah. Yang saya temukan kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam.
maka namanya sama saja. Mau dinamakan sholatul lail kek, dinamakan qiyamul lail kek, dinamakan tahajud kek, dinamakan sholat witir kek, ndak apa. Nanti ditanya lagi, apa bedanya witir Ramadan dengan tahajud Ramadan? Bingung lagi. Apa bedanya qiyam Ramadan dengan tahajud Ramadan? Bingung lagi. Itu ceritanya. Ini saya analisa dalam review, saya kembangkan. Biar enak nanti kajian berikutnya gitu. Nah, berdasarkan itulah saya mencoba memulainya pemahaman qiyamul Ramadan. Saya kembangkan, ternyata namanya bukan 3 tetapi ada 4. 1 sholatul lail, untuk di bulan Ramadan dinamakan sholatul lail fi Ramadan atau sholat lail Ramadan. Berdasarkan dalilnya gredek gitu. Nomor kedua dinamakan qiyamul lail, maka di bulan Ramadan dinamakan qiyamu fi Ramadan atau qiyamu Ramadana. Dalilnya gredek. Nomor ketiga tahajud, di bulan Ramadan dinamakan tahajud fi Ramadan atau tahajud Ramadana. Dalilnya gredek, baik hadis maupun Quran. Yang keempat, witir, di bulan Ramadan dinamakan witir fi Ramadan atau witir Ramadan. Dalilnya gredek. Catatan, witir dalam hadis ini bukan berkonotasi penutup sholat malam, melainkan paket sholat malam dan penutupnya. Hal ini dikarenakan sholat malam itu wajib bagi pribadi Nabi, dan yang dimaksud sahar pada waktu sahar adalah sepertiga malam yang terakhir. Adapun penamaannya dengan sholat taraweh belum ditemukan teks dalilnya. Saya selalu mengatakan belum. Saya tidak mengatakan tidak. Khawatir karena keterbatasan referensi. Nanti ada referensi buktinya di buku hadis ini Ustaz, ada hadis sholat apa? Tarawih. Belum ditemukan. Yang nemukan dapat hadiah berapa? 1 juta. Kalau bisa menjawab hari ini. Kalau bisa menjawab sebulan lagi, berarti 30 juta. Lumayan, karena harus meninggalkan kerjaan, bela nih cari hadis sholat tarawih gitu. Nah itu catatan saya, review saya, pengembangan dari yang pertama. Kalau di Tarjih Pusat hanya 3 nama, ternyata muncul 4 nama. Waktu qiyamul Ramadan tidak usah dibahas ACC gitu. Cuma saya tunjukkan teks hadisnya dengan tahrid yang sempurna, sehingga panjenengan nanti bisa kayak hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teks aslinya hanya 3 baris, tapi setelah ditahrid jadi sekian banyak, biar tahu bagaimana dulu sejarahnya sholat malam bersama Rasul. Catatan,
umat menamakan sholat isya dengan atama, yang disebut oleh umat atama. Apa sih atama itu? Nggak gitu dijelaskan, nggak. Karena saat itulah umat memperlambat untuk memerah susu untanya, susu unta mereka, sehingga berlalunya sepertiga malam. Mungkin Bapak Ibu tahu rahasianya? Biar bisa dikonsumsi pagi harinya. Karena susu unta itu cepat expired, Pak. 1 hari saja sudah tidak bisa dikonsumsi. Maka sampai cari susu unta di bin Daud, tidak ono. Kalau ingin minum susu unta, itu ke pasar khusus, tempatnya khusus. Begitu datang habis sepertiga malam itu, royoan. Atau pergi saja langsung ke ternak unta, ngentot sendiri. Iya, uang bayar hanya 5 real, sepuas-puasnya. Kalau ingin yang diperahkan segini ini 5 real, Pak. Agak besar sedikit 10 real. Mendingan ngentot. Wong unta itu binatang yang Masya Allah nurut sekali, Pak. Tapi kalau sudah diganggu, nyelentik sampai meninggal dunia. Rokosothu ba'iru hatta mata. Itu unta. Sampean ganggu, hati-hati. Nurut. Kongen lungu berdiri, susunya dientot meneng gitu, gak kayak ibunya Nana. Itu ceritanya. Pelaksanaan yang selebih nggak perlu saya baca, saya hanya tag hadisnya, saya tunjukkan begini, biar tidak hanya terjemahan tetapi lengkap. Hadis dari awal, dari berbagai referensi. Ini yang namanya kajian hadis secara tematik. Nah, kalau satu hadis toh diambil masih parsial, sehingga di sini banyak tanda kurung. Ini diambil dari sini ziyadatus siqah maqbulah, sehingga kita dapat hadis itu secara utuh. Seperti yang dulu disabdakan oleh Rasul. Kalau hadisnya utuh, pemahamannya lebih valid, pemahamannya lebih akurat. Tidak ada kata sholat tarawih. Nah, hitungannya rakaatnya qiyamul Ramadan ada berapa versi? 4, 4, 3. Itu yang ditawarkan pertama kali. Kenapa? Dulu yang dianggap paling rojih ya ini, Pak. Kalau memilih satu loh, Pak, ya, paling rojih. Maka kaget saya dapat buku dari sampean, kok jadi Hasan hadisnya? Dari mana gitu? Gimana cara menelitinya kok jadi Hasan gitu? Padahal sholat malam yang lebih ngerti adalah Aisyah, bukan orang lain. Keajakan sholat malam itu dikerjakan di rumah, Pak. Walaupun pernah Rasul mengerjakan di luar rumah. Jadi Aisyah yang lebih ngerti. Kok jadi Hasan gitu? Heran saya. Saya minta tidak dijawab-jawab, ya sudah gitu. Nah, ternyata yang mengatakan 11 itu, Pak, bukan hanya Aisyah, 4 sahabat, Pak. Nah, pernah sampai baca ulasan seperti ini. Yang kedua, nanti ada riwayat dari Jabir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 rakaat wa autaro.
Jumlahnya berapa Pak? 11. Nanti ada riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau dihitung jumlahnya 11, 13 sama iftitah. Nanti riwayat yang keempat dari Zaid bin Khalid al-Juhani, jumlahnya berapa? 11. Ditambah iftitah menjadi 13. Nah, sampai pada perintah Umar, qiyamul Ramadan itu 11 rakaat. Wa an Sa'id bin Yazid qala amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari, Ubay imam tetapnya, Tamim ad-Dari imam badalnya, ayyakuma, awalnya yakumani, adaan hadfin nun, nunnya dihilangkan, agar keduanya baik imam tetap Ubay dan imam badalnya Tamim ad-Dari mengimami linnas kepada umat bi ihda asrata rakaat. Wah, nanti judul YouTube-nya ternyata Umar menginstruksikan sholat tarawih 11 rakaat. Viral Pak. Nanti jangan lupa kalau dapat fee saya dikasih Pak. Masya Allah, Anies Baswedan fee-nya luar biasa. Karena hampir setiap orang selalu membuka. Dapat berapa beliau itu, Masya Allah. Gak jadi presiden, sugih. Tapi insya Allah jadi ya Pak ya? Jadi Pak. Jangan-jangan satu putaran. Waqad kanal qari'u, imamnya itu yaqra'u bil mi'in, yang dibaca setiap rakaat ratusan ayat Pak. Ini bulan Quran Pak. Hatta kunna na'tamidu alal isi, membuat kami ini bersandar pada tongkat, pada dinding, pada cagak, pada tiang. Masya Allah, enak saya sambil duduk gitu. Dikira duduk terus enggak capek, tapi sakjane enak berdiri Pak, timbangane duduk. Kiyu duduk itu ya Allah. Qala katan isi min tulil qiyam, karena lama berdirinya, panjang baca. Alhamdulillah baru ketemu di Indonesia sholat tarawih itu Pak, di Magetan itu Pak. Ya Allah, awalnya itu jamaah minta hanya 5 juz saja semalam, akhirnya minta ditingkatkan menjadi 10 juz, bahkan ditingkatkan lagi menjadi 15 juz. Masya Allah. Imamnya anak kecil, suaranya Masya Allah, maka sampean bermakmum gak ngikuti anak kecil, nemen sampean. Masya Allah. Wa ma kunna, dan tidaklah kami nansarifu, pulang, karena Masjid Nabawi dulu tidak menyiapkan sahur bersama Pak. Kalau sini menyiapkan sahur bersama berarti apa? Bid'ah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Pak. Zaman sahabat juga tidak ada perintah sahur bersama Pak gitu. Illa fi furu'il fajri, kecuali sebelum fajar. Jadi mulainya 7:30, selesainya 3:30. Monggo kita praktikkan. Kalau sudah bisa, mungkin layak, ini baru namanya sholat apa? Taraweh.
Lah kalau sampean kerjakan 11 rakaat hanya 3 jam Pak, kayaknya belum layak namanya sholat tarawih. Apa maneh 23 mek 7 menit Pak. Waduh, itu bukan sholat tarawih lagi, sholat kilatun. Jadi ini penamaan Bukhari terinspirasi pengalaman pribadi bagaimana sholat bersama umat selesainya Furu al-Fajri banyak istirahatnya. Dari kata yatarawwahuna, banyak istirahat, itu muncul istilah sholat apa? Tarawih. Bahasa saya ngeluk geger gitu. Nek gak sampai ngeluk geger, ojo dijenengno sholat apa? Tarawih. Mendingan diganti sholat balafanun. Sholat apa? Balapan. Gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan sholat apa? Tarawih. Makanya hikmahnya, nggak punya bacaan, datang ke masjid. Bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Pergi ke masjid diteter kulhu, loh, mendingan sholat sendiri Ustaz. Lah yang kamu baca apa? Inna. Loh, lah lebih pendek inna anzalna Ustaz. Oh iya, tiba-tiba lebih tahu inna anzalna. Maka jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Masya Allah. Tuh ceritanya. Jadi 11 rakaat itu dari 4 sahabat, dari Umar bin Khattab. Kita belum membahas teknis 4-4-3 itu. Mohon maaf, kira-kira 4 ini satu salam atau gimana? Kalau saya ikuti uraiannya, 4 itu satu salam. Kemudian 4 1 salam, baru 3 1 salam. Maka teman saya ini berani ngomong, mana dalilnya 2 2 2 2 3. Nggak pernah ada. Jadi 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 3 rakaat. Kalau begitu informasi 8 rakaat kemudian witir 3, 8 rakaat berapa salam? Lu katanya ingin lihat dohirnya, gak usah ditakwil takwil. Kan beritanya bukan hanya 4 4 3, 8 plus 3. Kira-kira 8 ini berapa salam Pak? Enak 1 salam Pak, luwe cepat. Nanti ditemukan hadis di review saya, kata Aisyah, sholat malamnya Rasul 10 rakaat, witir 1 rakaat. Kira-kira 10 rakaat itu berapa salam? 1 salam. Dohirnya apa? Ini beratnya, susahnya memahami hadis fi'li, bukan hadis qauli. Kalau Aisyah sendiri yang menjelaskan, Mbak, sholat 4 rakaat 1 salam, selesai. Aisyah orang kredibel, tidak mungkin bohong. Yang bilang 1 salam kan kita, berdasarkan dohirnya hadis. Padahal
cerita Aisyah terhadap sholat malamnya Rasul dua. Aisyah sendiri yang cerita sholatnya malam Rasul itu dua. Tadi yang kita baca itu Pak, ditanya bagaimana sholat malamnya Rasul dua. Hadis qauli Pak, pernyataan langsung dari Rasul, sholat malam itu berapa? Dua Pak. Apa mungkin Rasul menyelisih dari bimbingannya sendiri? Kayaknya tidak mungkin Pak. Maka di bulan Ramadan itu lain di luar bulan Ramadan Pak. Kalau di luar bulan Ramadan pesan Allah tidak usah lama-lama, setengah malam saja, 3 jam saja. Surat Al-Muzammil itu loh, qumil lail nisfahu aja. Tapi di bulan Ramadan sampai terbitnya fajar, sehingga nanti di dalam syaratnya ketemu 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat panjang sekali, 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat panjang, baru ditutup dengan witir 3 rakaat. Untuk salat witir, jangankan yang 3 rakaat, yang 5 rakaat, yang 7 rakaat adalah 1 kali salat. Nanti pada bab witirnya, teksnya lengkap semua. Secara makro, kelompok 4, kelompok 3. Jadi dalilnya sama, pemahamannya bisa beda. Maka Anda nggak usah ngotot, nggak ada gitu loh. Jadi 443 itu kalau difahami secara komprehensif, baik cerita Aisyah sendiri terhadap perilaku sholat malamnya Rasul maupun instruksi Rasulullah, hadis qauli Rasul, sholat malam itu dua. Sehingga nanti pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru witir 3 rakaat. Nah, karena teman kita ini dohirnya yang nggak bisa nyalakan gitu. Wong ini wilayah kira. Tapi menyalakan yang dua perlu ingatkan. Podo-podo kiro. Konsekuensi Anda memahami 41 salam, berita 8 sama titir 3 berarti 81 salam. Berita Aisyah 10 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Ini untuk menjelaskan hadisnya Ibnu Abbas. Karena hadisnya Ibnu Abbas itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Jumlahnya berapa? 11. Aisyah yang cerita nanti 10 ini sholat malamnya dengan iftitahnya, yang witirnya hanya 1 rakaat. Aisyah. Maka di bagian akhir daripada spekulasi 3 rakaat bagi loro kemudian siji, Aisyah yang cerita 10 rakaat itu sholat malam dengan iftitahnya, witirnya hanya 1 rakaat. Bisa terjadi loh, baru dapat 8 rakaat kata subuh, segera ditutup dengan 1 witir. Bisa terjadi. Kita coba nanti sholat yang panjang sekali, katin subuh kurang 5 menit, wis tutup witir 1
rakaat, enggak harus 3 rakaat. Maka kalau hadis ini dimanai salat malamnya 8 rakaat, witirnya 2 plus 1, itu juga wilayah qira. Saya tawarkan daripada spekulasi, mendingan ikut penafsirannya Aisyah. Jadi 10 itu 2 rakaat iftitahnya, 8 rakaat salat malamnya, witirnya 1 rakaat. Maka jangan kaget nanti ulama salat witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, 7 rakaat juga boleh, dengan catatan sekali salam, ada nas khususnya. Dan ini tidak termasuk salat malam, tapi penutup salat malam. Saya bahas nanti pada bab witir. Kira-kira begitu. Ini kalau sampean nggak minta, saya nggak bikin begitu. Gara-gara sampean minta, seminggu selesai Pak gitu. Itu terima kasih atas desakan sampean jadi presiden. Kalau nggak gini, nggak kerja Pak. Baru menukik ono pertanyaan mana Pak? Aku aja pegel mana Pak? Gitu. Bukan, ini sebuah kenikmatan bisa mengaji sunnah Rasulullah. Karena waktunya tidak cukup, sementara kita akhiri. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.